Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Rahman, peserta calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Brebes. Berikut adalah tugas dari modul 1.2, yaitu demonstrasi kontekstual, nilai dan peran guru penggerak modul 1.2. Selanjutnya adalah deskripsi tugas. Dalam tugas ini, kita diminta membayangkan bahwa kita telah lulus mengikuti program ini dan menjalani peran sebagai guru penggerak selama 3 tahun. Tugasnya adalah kira-kira apa saja kegiatan atau aktivitas sebagai guru penggerak, baik dalam keseharian atau yang terprogram rutin, berkesinambungan, maupun yang bersifat khusus. Kita diminta menjelaskan secara singkat dan jelas. Nilai yang pertama yang akan diwujudkan dalam aktivitas adalah berpihak kepada murid. Berpihak kepada murid adalah salah satu pemikiran dari KHD yang harus kita terapkan dalam pembelajaran di kelas. Tentunya ini sangat penting untuk terus dilaksanakan. Salah satunya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan adalah memahami bagaimana kebutuhan murid, tidak memaksakan apa yang diinginkan oleh seorang guru. Selanjutnya adalah memberikan fasilitas yang dibutuhkan murid. Terkadang murid minim fasilitas atau tidak diberikan fasilitas oleh sekolah untuk menunjang segala kegiatannya. Yang ketiga, pembelajaran berdiferensi sesuai capaian pembelajaran masing-masing. Ini penting karena berpihak kepada murid berarti juga memahami kemampuan murid yang berbeda-beda. Pembelajaran diferensi ini adalah salah satu contoh jalan keluar untuk memfasilitasi perbedaan ini. Nilai mandiri pada seorang guru penggerak sangat banyak yang bisa kita terapkan di kelas ataupun di sekolah. Salah satunya adalah terus mengembangkan kapasitas diri dengan mengikuti pelatihan-pelatihan, baik itu dari pemerintah ataupun dari komunitas-komunitas belajar. Ini berfungsi agar guru tidak tertinggal dengan kemajuan zaman. Tidak hanya dalam hal teknologi, bisa juga di disiplin ilmu-ilmu yang lain, di psikologi, bahasa Inggris, ataupun yang lainnya. Yang kedua yang akan saya lakukan adalah membuat modul interaktif. Modul interaktif ini bertujuan untuk memfasilitasi murid juga agar bisa bersikap mandiri dalam belajar. Dalam hal nilai kolaboratif, saya melihat guru penggerak masih bisa mengisi di beberapa ruang yang kosong, di antara adalah pembelajaran bersama orang tua. Ini sangat penting ke depannya bagaimana kemudian karakter murid yang dari tahun ke tahun selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Orang tua yang hidup berbarengan dengan murid di rumah bisa untuk membantu sekolah atau guru bekerja sama untuk mendidik murid tersebut. Yang kedua adalah bekerja sama dengan universitas. Kita perlu mengembangkan kapasitas tidak lagi secara individu tetapi secara instansi kepada instansi yang lain. Dalam hal ini universitas yang mempunyai fakultas pendidikan. Kita bisa menjadikan diri kita sebagai lab school universitas tersebut. Harapannya dengan adanya kerjasama ini, informasi-informasi terkini, perubahan-perubahan terkait pendidikan bisa kita dapatkan secara cepat dan kita bisa melakukan hal-hal yang baru untuk meningkatkan mutu pendidikan. Yang ketiga adalah proyek bersama rekan guru. Ini berfungsi sebagai lintas minat murid yang difasilitasi oleh beberapa guru sekaligus. Saya melihat ini sangat penting sekali untuk menghadapi perubahan zaman yang mana
murid harus mampu memiliki keberagaman pemahaman baik dari beberapa mapel sekaligus atau juga kolaborasi dari guru yang satu mapel. Nilai yang selanjutnya adalah reflektif. Reflektif sangat penting bagi guru untuk mengembangkan potensi dirinya. Karena apa? Karena dengan melakukan refleksi, guru bisa mengetahui di bagian mana yang masih harus dikembangkan. Dengan cara apa refleksi itu? Kita bisa mengadakan refleksi setiap kali pertemuan di dalam kelas. Atau juga kita bisa melakukan survei rutin bulanan. Ini bertujuan untuk memahami apa yang dibutuhkan murid dan juga bagaimana kita bisa memposisikan diri kita untuk bisa belajar lebih lagi. Ada salah satu adegium mengatakan bahwa guru yang berhenti belajar sebaiknya berhenti mengajar, dan apa yang harus kita pelajari bisa kita dapat dari hasil refleksi. Nilai yang kelima adalah inovatif. Di zaman yang serba digital, di mana perbedaan semakin tidak terlihat, inovatif adalah salah satu cara agar kita sebagai guru mampu mendampingi murid mendapatkan kualitas pembelajaran yang baik. Inovatif ini bisa dengan melakukan digitalisasi pembelajaran. Digitalisasi pembelajaran sangat bermanfaat untuk murid karena kita bisa membagi waktu bagaimana murid bisa belajar secara mandiri di rumah dan bagaimana si murid bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah tanpa harus mengorbankan waktu mereka untuk belajar. Inovatif yang selanjutnya adalah pembelajaran terapan. Kita mendorong murid untuk bisa melakukan belajar yang berbentuk terapan-terapan dari apa yang dipelajari murid di sekolah, agar pembelajaran itu lebih bermakna dan lebih menyenangkan. Itu saja dari saya untuk tugas demonstrasi kontekstual modul 1.2. Apabila ada kekurangan atau penyebutan salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.